Selamat malam keluarga Allah. Kembali malam ini kita beribadah bersama dalam program Kebaktian Keluarga YKB Media Ministry. Kebaktian keluarga pada malam hari ini dilayani oleh Meta, Kakak, ada Gilbert, ada Rinto, dan Pendeta Arlianus Larosa nanti yang akan mewartakan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari bersama kita memuji memuliakan Tuhan, kita bernyanyi, nyanyikanlah nyanyian baru. Kita berdoa. Tuhan, kami bersorak-sorai memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga dengan penuh kesungguhan menaikkan doa kami. Kiranya Bapa berkenan memberkati ibadah kami pada malam ini. Kiranya melalui ibadah ini, setiap keluarga Allah boleh berjumpa dengan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada banyak orang yang mengalami dahaga di dalam kehidupannya. Baik dahaga fisik dan juga spiritual. Dahaga spiritual dapat kita alami ketika dipicu berbagai hal. Seperti sakit yang berkepanjangan, kesulitan ekonomi, keretakan relasi, dan sebagainya. Ketika mengalami hal-hal itu, seseorang mengalami kegelisahan dan bisa saja mengalami keputusasaan. Kita membutuhkan air yang dapat memberi kelegaan. Injil Yohanes pasal 4 ayat 14 menuliskan demikian, "Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Mari kita menyanyi Mazmur 95 sebelum mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bagi Dia gunung batu keselamatan kita. Marilah menghadap-Nya dengan nyanyian syukur dan bersorak baginya dengan bermazmur. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada
kita sujud menyembah di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Dialah Allah dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu menguji aku, walau sudah melihat perbuatanku. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. 40 tahun ku jamu kepada mereka, mereka bangsa yang sesat dan tak kenal jalanku. Sebab itu ku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke perhentianku. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan ketika kami baca Alkitab saat ini dan ingin mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mengerti kehendak Tuhan, dan oleh firman Tuhan kami boleh melihat betapa besar anugerah Tuhan dalam hidup kami, dan bahwa Engkau terus-menerus mencari kami sampai kami mendapatkan keselamatan, mendapatkan sukacita, mengalami kegembiraan dan damai dalam hidup ini. Pakai hamba-Mu sebagai alat dalam tangan Tuhan, supaya oleh anugerah-Mu hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik, benar, dan bertanggung jawab, dan setiap orang yang mendengarkannya boleh mengertinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Keluarga Allah, saya akan membacakan bagi kita Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai ayat 42. Inilah Injil Tuhan kita Yesus menurut Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 42. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau akan meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya.
Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi persaatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepada aku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Demikian pembacaan Alkitab yang berbahagia dalam mereka yang mendengar firman Allah dan yang meliharanya. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, ada sebuah kisah tentang seorang pengemis yang mempunyai mangkok antik di tangannya. Tapi sang pengemis itu pergi ke sana kemari untuk mengemis dengan memakai mangkok itu. Dan ketika orang-orang memberikan kepadanya tidak seperti yang dia harapkan, ia marah, ia kesal.
dan mengatakan betapa dunia tidak adil. Hanya untuk sekadar makan saja aku tidak diberikan. Aku tak mendapatkannya. Akhirnya sang pengemis itu, saudara-saudara, kedapatan mati tergeletak di emperan toko dengan mangkok alat mengemis di dalam genggamannya. Setelah diselidiki, ternyata mangkok itu adalah mangkok antik yang harganya luar biasa, yang andaikan dijual, maka sang pengemis bukan hanya bisa hidup dengan baik, bukan hanya cukup makan minum, tapi ia dapat hidup dengan sejahtera. Karena mangkok itu sangat berharga. Tapi ia menghabiskan harinya dengan penyesalan, hari-harinya dengan kemarahan, dengan kesedihan, karena ia tidak menyadari harta berharga yang ada dalam genggamannya. Keluarga Allah adalah gambaran orang yang menghabiskan hidup dalam penderitaan, dalam ketakutan, dalam ketidakpastian, padahal ia memiliki harta yang tak ternilai harganya, yang bisa menjamin kesejahteraannya. Hal yang kurang lebih sama juga yang kita lihat dalam diri perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus di sumur Yakub. Yesus sang juru selamat dunia dan yang ia sapa sebagai Tuhan menawarkan kepadanya kesempatan untuk melakukan sesuatu sebagai pintu masuk untuk nantinya memberikan kepada sang perempuan air kehidupan, air penawar dahaga spiritual. Justru sang perempuan menolaknya dengan memakai perbedaan golongan sebagai alasan. Perempuan ini tidak menyadari siapa dia yang sedang berbicara kepadanya. Simak saja respon perempuan itu, perempuan Samaria ini sebagaimana ditulis dalam Yohanes 4 ayat 9, saya bacakan untuk kita. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Perbedaan golongan. Memang ada perselisihan antara Yahudi dengan Samaria. Tapi yang memakai perbedaan itu untuk menolak tawaran yang luar biasa dari Yesus, sang juru selamat, yang ia sapa sebagai Tuhan. Bahkan setelah Yesus memberi sedikit bocoran tentang siapa dirinya dengan mengatakan, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Sang perempuan tetap menolak, bahkan terkesan melecehkan. Simak respons selanjutnya dari perempuan Samaria ini. Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Sang perempuan Samaria meragukan bonafiditas, meragukan kuasa Yesus, kemampuan Yesus untuk memberikan kepadanya air, bahkan air kehidupan. Untungnya keluarga Allah, perempuan Samaria ini bertemu dengan Yesus, Tuhan sang juru selamat, dan bukan bertemu dengan manusia seperti Arlianus atau si Polan atau si Buyung, si Butet, si Bejo, si Iteng yang gampang tersinggung, gampang ngambek, mengundurkan diri ketika kebaikannya ditolak. Seperti kebanyakan orang yang gampang ngambek. Yesus tidak berhenti. Yesus tidak kapok. Ia terus memotivasi perempuan Samaria ini sampai ia menerima air kehidupan, air penawar dahaga spiritual. Yesus merindukan perempuan Samaria ini mengalami keselamatan, mengalami kesejahteraan. Sebab Yesus mengetahui bahwa perempuan Samaria ini sesungguhnya mengalami dahaga spiritual karena kehidupannya yang kelam.
Maka Yesus berkata kepadanya, barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dari dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Keluarga Allah, ketidakkapokan, ketidakgampang ngambek, dan kerinduan yang sangat kuat untuk menyelamatkan sang perempuan ini membuahkan hasil. Perempuan Samaria mulai menyadari kesempatan untuk mendapatkan anugerah berupa air kehidupan. Maka ia meminta, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Yohanes 4 ayat 15. Memang alasannya masih sangat dangkal. Bersifat fisik, bersifat praktis, supaya tak repot-repot lagi, supaya tak usah ke sumur, karena ke sumur berarti berjumpa dengan perempuan lain yang ia tidak suka karena keadaan dirinya yang memang tidak terlalu baik, bahkan kelam. Dan sekali lagi, sungguh beruntunglah perempuan Samaria ini karena ia bertemu dengan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, sang air hidup. Yesus tidak menghakimi inkonsistensi sang perempuan yang tadinya menolak tawaran, sekarang meminta. Yesus tidak menghakimi. Sebaliknya, Yesus mengajak perempuan ini bercakap-cakap lebih personal, menyentuh pergumulan fundamental yang dialami oleh perempuan ini, menyentuh sisi kelam yang ia khawatirkan, yang ia pergumulkan di dalam hidupnya. Yesus berkata, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Perempuan Samaria ini menjawab Yesus dengan separuh kebenaran, setengah kebenaran, bahwa ia tidak memiliki suami. Dan Tuhan Yesus kembali merespons dengan penuh pengertian, tidak menghakimi. Dan pada saat yang sama dengan tegas menyatakan kebenaran dan pengenalan yang akurat. Kebenaran dan pengenalan yang akurat. Kata Yesus kepada perempuan Samaria, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Yohanes 4 ayat 17-18. Dan hasil akhir kesabaran Yesus, ketakkapokan Yesus, kerinduan Yesus untuk menyelamatkan, memberikan air kehidupan kepada sang perempuan ini, hasil akhirnya sungguh menakjubkan. Perempuan Samaria yang semula menolak, bahkan meremehkan Yesus, kini berubah percaya. Ia menerima anugerah penawar dahaga spiritual. Ia menerima air kehidupan yang memberikan kelegaan, penerimaan diri. Ia tidak lagi menghindari berjumpa dengan orang-orang, dengan para perempuan di sumur. Sebaliknya, ia pergi ke kota menjadi pewarta. Tadinya tak mau bertemu dengan siapapun, makanya ia menimba pada siang hari ketika tidak ada orang. Tak mau berjumpa dengan orang lain karena kekelaman kehidupannya. Sekarang ia tidak takut berjumpa. Ia pergi mewartakan, mendorong orang lain untuk datang berjumpa dengan Yesus. Perempuan itu berkata,
Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Yohanes 4:25. Selanjutnya perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Yohanes 4 ayat 28 dan 29. Keluarga Allah, sungguh akhir yang menakjubkan, akhir yang luar biasa. Perempuan Samaria yang semula menolak bahkan meremehkan Yesus, kini percaya. Perempuan Samaria akhirnya menerima anugerah penawar dahaga spiritual. Ia menerima air kehidupan. Keluarga Allah yang diberkati Tuhan, paling tidak ada 2 pembelajaran penting dari kisah perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Yang pertama, jangan meremehkan seseorang hanya karena ia tampak kurang bonafide, tampak tidak meyakinkan. Jangan meremehkan hanya gara-gara ia tampak tidak meyakinkan. Sebab boleh jadi dari mereka, dari dia yang tampak tidak meyakinkan itu, datang pertolongan yang menyegarkan jiwa. Datang anugerah penawar dahaga spiritual. Datang pemberian yang mengubah hidup. Datang pemberian yang mendatangkan kegembiraan. Datang pemberian yang memberikan damai sejahtera. Jangan meremehkan seseorang hanya karena ia tampak kurang meyakinkan. Pesan kedua, jangan mudah berhenti mewujudkan niat baik untuk menolong sesama dalam mengalami kebaikan atau mengalami keselamatan hanya karena ia menolak atau karena responsnya yang kurang menyenangkan. Teruslah berusaha. Lakukanlah pendekatan-pendekatan yang memungkinkan sampai mereka mengalami kebaikan yang telah engkau niatkan itu. Sampai mereka menerima anugerah penawar dahaga spiritual. Sampai mereka mengalami kegembiraan. Sampai mereka mengalami damai sejahtera. Sampai mereka mengalami keselamatan. Jangan gampang kapok. Kalau engkau meniatkan melakukan kebaikan kepada sesamamu, jangan gampang kapok. Jangan berhenti hanya karena mereka menolak atau hanya karena respons yang kurang baik. Karena terkadang mereka yang membutuhkan itu, karena alasan-alasan tertentu memang tampak seolah-olah menolak. Padahal dirinya sesungguhnya sangat membutuhkan. Maka sekali lagi, jangan gampang kapok. Teruslah wujudkan niat baik yang telah engkau rencanakan itu sampai dia menerimanya. Saat teduh bagi kita. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila menghubungi kami di nomor 0812-8188-9191. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah kehidupan ini, kami bisa saja mengalami dahaga, haus, kehausan yang datang dari kekeringan dalam diri kami. Kami ingin mendapatkan air yang sejuk, air yang dapat melepaskan dahaga kami yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Air yang sejuk, air yang melepaskan dahaga kami yang sejati adalah Tuhan Yesus. Kiranya Engkau boleh menolong kami ya Bapa, agar kami terus berpaut kepada Tuhan. Ketika kami terus berpaut kepada Tuhan, kami mendapatkan aliran air hidup dan
kiranya itu juga boleh terpancar melalui kami. Dalam hidup ini, ada begitu banyak orang yang juga mengalami dahaga spiritualitas. Kami boleh mengajak mereka juga untuk bersama-sama datang kepada Tuhan, sehingga spiritualitas mereka juga boleh dilegakan oleh air yang datangnya dari Tuhan. Bapa di surga, bantulah dan tolonglah setiap keluarga Allah dimanapun berada, agar selalu menimba air hidup yang sejati dari Tuhan saja. Sehingga dengan demikian di tengah terpaan hidup apapun, kami tidak kehilangan hati yang terus percaya dan terus berpaut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa permohonan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Melalui perjumpaan dengan Yesus, perempuan Samaria itu mengalami pembaruan hidup. Anugerahnya memulihkan dan mengisi dahaga spiritual yang besar. Mari kita menyambut anugerahnya yang dicurahkan bagi kita menjadi penawar dahaga spiritual. Mari kita menyanyikan Bagai Rusa Berteriak. Bagai rusa berteriak, cari sumber air sejuk. Demikian pun jiwaku menjerit kepadamu akan Allah abadi. Hausku tiada terperi, bilakah tiba waktuku melihatmu ya Allahku. Siang malam air mataku adalah makananku, karena orang menghujatku, hai di mana Allahmu? Dan teringatlah terang dengan girang dan senang, aku pimpinkan mereka masuk ke rumah Allahnya. Apakah sebab kau tunduk dan gelisah jiwaku? Janganlah kau putus asa, Tuhanlah harapanmu. Kan ku pujilah terus kuasa Allah yang kudus, karena itulah hentikan keluhanmu dan rintihan. Kita berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Amin. Dipersilakan duduk, kita bersatu teduh.